pendekatan tafsir Al-Quran, tafsir bil matsur, dan tafsir bil ra'i, karakter, sejarah, tokoh, dan metodologi. Dalam pembahasan ini ada 4 karakteristik, sejarah, tokoh, dan metodologi. Karakteristik, pengertian serta karakteristik dari tafsir bil matsur dan tafsir bil ra'i. Yang kedua, sejarah perkembangan tafsir bil maksur dan tafsir bil ra'i. Yang ketiga, tokoh dari tafsir bil maksur dan tafsir bil ra'i. Metodologi, penjelasan metodologi tafsir Al-Quran. Pengertian tafsir bil maksur dan tafsir bil ra'i. 1. Pengertian tafsir secara bahasa mengikuti wasan taf'il. Kedua, berasal dari akar bahasa, yaitu yang pertama berasal dari akar kata al-fasha, yang artinya al-bayan, penjelasan atau keterangan. Yang kedua berasal dari akar kata at-tafsir, mengikuti wasan fa'ala ditambah tasdid pada ain fi'liyah yang mengikuti wasan fasyara yufasyiru tafsiran, yang mempunyai arti al-ibana al-kafsu, yang artinya menerangkan atau mengungkap. Yang kedua, pengertian tafsir bil matsur. Tafsir bil matsur tersebut pula tafsir bil riwayah dan al-anam adalah penafsiran yang berdasarkan pada penjelasan Al-Quran itu sendiri, penjelasan Rasul, penjelasan para sahabat melalui ijtihadnya, dan aqwan tabi'in dengan cara mengutip atau mengambil rujukan. Dalam hal ini merujuk pada definisi di atas, ada 4 otoritas yang menjadi sumber penafsiran, yaitu yang pertama, Al-Quran dipandang sebagai penafsir terbaik terhadap Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, otoritas hadis, Nabi berfungsi sebagai penjelas Al-Quran. Yang ketiga, otoritas penjelasan, sahabat sebagai orang yang banyak mengetahui Al-Quran. Yang terakhir, otoritas penjelasan tabi'in yang dianggap orang yang bertemu langsung dengan sahabat. Jadi metode ini mengharuskan sahih tidaknya riwayat yang digunakan tafsir bil maksur telah ada sejak zaman sahabat pada zaman Yang ketiga, pengertian tafsir bil ra'i. Yang pertama, kata ar-ra'i berarti pemikiran, pendapat, dan ijtihad. Yang kedua, menurut definisinya, tafsir bil ra'i adalah penafsiran Al-Quran yang didasarkan pada pendapat pribadi mufassir. Yang ketiga, secara etimologi, ra'i berarti keyakinan, itikaf, analogi, kias, dan ijtihad. Yang keempat, ra'i dalam terminologi tafsir adalah ijtihad jum'i. Dengan demikian, tafsir bil ra'i bisa didefinisikan sebagai tafsir yang penjelasannya diambil berdasarkan ijtihad dan pemikiran mufassir setelah dahulu mengetahui bahasa Arab serta metodenya, dalil hukum yang ditunjukkan, serta problema penafsiran seperti asbabun nuzul, nasikh, masuk, dan sebagainya. Sejarah tafsirul maksur dan tafsir bil ra'i. Ilmu tafsir Al-Quran terus-menerus mengalami perkembangan sesuai dengan tuntutan zaman. Perkembangan ini merupakan suatu keharusan agar Al-Quran dapat bermakna bagi umat Islam di segala waktu dan segala tempat. Melihat sejarah awal perkembangan tafsir, muncul 2 jenis penafsiran Al-Quran secara estafet, yaitu tafsir bil al-matsur, tafsir bil al-riwayah di atas, dan tafsir bil ra'i, tafsir bil al-dirayah. Tafsir bil maksur, tafsir ini merupakan salah satu jenis penafsiran yang muncul pertama kali dalam sejarah khasanah intelektual Islam. Sedikit sekali terjadi perbedaan pendapat dalam produk-produk penafsirannya. Sebagai besar perbedaan yang ditemukan adalah pada aspek pemahaman redaksional terhadap ayat-ayat Al-Quran. Tafsir bil maksur terutama dalam bentuk tafsir Al-Quran dengan Al-Quran dan tafsir Al-Quran dengan sunnah nabawiyah menurut para mufassir adalah merupakan tafsir yang paling tinggi nilainya dan berkualitas. Meskipun tafsir bil maksur merupakan tafsir yang memiliki kedudukan tertinggi,
tafsir bil ma'tsur juga memiliki kelemahan tersendiri. Di antara kelemahan dari tafsir bil ma'tsur adalah tercampur aduknya riwayat-riwayat yang tidak sahih, terutama yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in tanpa memiliki sanad yang valid, terlihat dalam tafsir Tabrani dan tafsir Ibnu Katsir. Banyaknya kisah-kisah Israiliyat yang penuh dengan khurafat, sering terdapat klaim dari pendapat mufassir-mufassir tertentu. Tafsir Birrai muncul sebagai sebuah jenis tafsir pada periode akhir pertumbuhan tafsir bil ma'tsur sebagai periode awal perkembangan tafsir. Pada masa ini Islam semakin maju dan berkembang, maka berkembanglah berbagai mazhab dan aliran di kalangan umat Islam. Masing-masing golongan berusaha meyakinkan umat dalam rangka mengembangkan paham mereka. Untuk maksud tersebut mereka mencari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi, lalu mereka tafsirkan sesuai keyakinan yang mereka anut. Tokoh tafsir bil ma'tsur dan tokoh Birrai. Tafsir tokoh bil ma'tsur ada di sini ada 5. Yang pertama Abdullah ibnu Abbas, yang kedua Ibnu Jarir al-Tabiri, yang ketiga Imam al-Bagawi, yang keempat Ibnu Katsir, yang kelima Imam As-Suyuti. Sedangkan kalau dari tokoh tafsir bil ra'i, tokoh-tokoh dan tafsir bil ra'i dibedakan jadi 2, yakni yang tidak memihak kepada golongan yang tafsir Mahmud. Ada Mahmud bin Husain ibnu Al-Hasan, ada Muhammad bin Abi Bakar, 3 Jalaluddin Muhammad bin Ahmad, Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar, Nidamuddin ibnu Hasan, Sihabuddin Asy-Syaid. Sedangkan tokoh-tokoh yang tafsirnya Mahmud ada Maula Abdul Latif Al-Qasyarani dari golongan Syiah, ada Muhammad bin Syah Murtada dari golongan Syiah juga, Sultan bin Muhammad dari golongan Syiah, Abu Hasan Abdul Jabbar bin Muhammad dari golongan Mu'tazilah, Abu Qasim Muhammad bin Amr bin Muhammad dari golongan Mu'tazilah, Abu Abdurrahman As-Sulami dari golongan Khawarij. Nah, metode tafsir Al-Quran yang pertama ada ijmali, ada tahlil analitis, ada muqarrim komparatif, ada maudhu'i tematik. Kesimpulan. Tafsir bil ma'tsur diartikan sebagai tafsir yang dilakukan dengan jalan riwayat, yakni tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, hadis, pendapat sahabat atau tabi'in. Yang kedua, dalam tafsir bil ma'tsur, penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran atau hadis dan sahabat. Tidak ada beda pendapat tentang kevalidannya di kalangan ulama, namun tafsir para tabi'in ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tafsir bil ra'i didefinisikan sebagai upaya menyingkap isi kandungan Al-Quran dengan ijtihad yang dilakukan dengan mengapresiasi eksistensi akal. Yang terakhir, tafsir bil ra'i adalah upaya untuk memahami nas Al-Quran atau dasar ijtihad seseorang ahli tafsir, mufassir, yang memahami betul bahasa Arab dari segala sisi. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih Bu Fitriah yang telah presentasi.